langsung aja ya. Pementasan yang ketiga Itu sama seperti kemarin lagi judulnya. Ada yang tahu nggak sih yang anaknya durhaka ke ibunya? dikutuk jadi batu. Dikutuk jadi batu. Kira-kira apa ya judulnya? Ada yang tahu? Apa yang tahu? Udah deh, kita langsung aja saksikan teater Dari kelas 10 IPA 3 berjudul Maling Kundang. Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu Rashid mengajak Malin untuk kerja merantau di negeri seberang. Malin pun meminta izin terhadap ibunya, Mande Rubaya. Dengan berat hati, Mande pun mengizinkan Malin merantau dengan nasihat agar Malin tidak lupa dengan ibunya ketika sukses nanti. Namun, ketika sukses dan menikahi wanita yang sangat cantik, Malin enggan untuk mengakui ibu kandungnya yang sangat miskin. Hal tersebut membuat ibunya sangat sedih karena anaknya tak mengakui dirinya. Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai Air Manis. Assalamualaikum, Malin. Waalaikumsalam, Rashid. Bagaimana kabarmu, kawan? Aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Aku sehat. Seperti kalian. Tumben sekali kau datang. Ada kabar baik kan kau bawa? Tentu saja, kawan. Aku membawa kabar gembira untukmu. Kabar gembira apakah itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Air Manis. Aku kira kita bisa ikut penumpang kembali ke kapal dari sana. Maksudmu kita akan merantau? Itu yang aku maksudkan. Kau tidak bosan hidup miskin seperti ini. Ayolah kawan, ikutlah bersamaku. Aku ingin, sangat ingin pergi. Tapi aku tak tega meninggalkan ibuku sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara dulu dengannya. Baiklah, jalan dengan ibumu. Jika kau sudah dapat restu ibumu, ikutlah bersamaku. Baiklah kawan. Malin pun Ibu, bolehkah aku merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali menunggu nasib kita. Aku ingin membahagiakan ibu. Hah? Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, Malin? Bagaimana dengan ibu ini? Karena sebab itulah, Bu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu sendiri di kampung ini. Tapi izinkanlah anakku ini pergi untuk kebahagiaan kita berdua, Bu. Sudah kau pikirkan masa-masa pinangmu ini, Malin? Malin sudah membuatkan tekad untuk pergi bersama dengan Asyik dengan mengumpulkan kapal barang sedang bersandar di pelabuhan Air Manis. Baiklah, Malin. Jika keputusanmu sudah bulat, pergilah. Tapi jangan kau lupakan ibumu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau telah meraih apa yang kau inginkan. Baiklah, Bu. Malin janji tidak akan melupakan ibu. Baiklah, nak. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, ibu tak akan menahanmu di sini. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Terima kasih, Bu. Insya Allah Malin akan berangkat besok pagi dengan Rashid.
kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu kawan. Sepertinya kita harus cari pekerjaan. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda, apakah kalian membutuhkan pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang mencari 2 orang pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian. Apakah kalian bersedia? Bukan Tuan, apa kalian bisa langsung bekerja dengan Tuan? Wah, apa bersyukurnya Tuan jika Tuan Didi menerima kami berdua. Perkenalkan, saya Malin dan ini teman saya Rasid. Baiklah, Malin, Rashid, kalian berdua ikut aku. Besok kalian akan mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang harus kalian lakukan esok hari. Baiklah Tuan. Bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapa gerangan karyawan itu? Sepertinya memiliki etos kerja yang baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malin. Memang ada apa? Tidak apa-apa. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun salah satu cabang usaha pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat yang bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rasid, kaukah itu? Malin, ini beneran kau? Kau sudah sukses ya sekarang? Ya, yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita di sampingku ini adalah anak saudagar, sekarang menjadi istriku. Cantik bukan? Iya kau telah menjadi orang hebat, Malin. Aku udah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu dengan istriku yang cantik ini. Itu kawan, senang-senang lah. Mak, cepatlah masuk ke pantai. Anakku Malin sudah kembali, Mak. Wah, iya kan? Yang kau katakan itu bukan wanita. Benar, Mak. Kamu pun bohongin, Mak. Wah, Rashid, kembali Mak, melakukan sekarang. Ayo, Mak. Gas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama dengan istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis. Malin, maukah itu nak? Siapa kau wanita tua itu melanda? Dia mengenalmu. Tak tahu lah, mungkin penghuni sengaja menang lagi. Alhamdulillah nak, kau menyatakan sehat.
ibunya yang datang dari kejauhan berlari menghampirinya dengan pik, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Perempuan tua, siapakah kau ini? Berhentilah berpura-pura jadi ibuku. Aku tak punya ibu seperti kau. Malin, ini ibuku nak. Sudah lupakan kau? Aku yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan engkau nak. Nah, kau tulis, kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Mali dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku Malin? Mengapa ia sangat berubah setelah sekian lama? Jika ia bukanlah anakku, maka maafkanlah ia. Tetapi jika ia adalah putraku, maka hukumlah ia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Malin kenapa tiba-tiba datang? Kau tidak apa-apa tidak? Ada sebenarnya yang terjadi. Aku tak tahu. Mungkin Allah marah pada kita. Seketika kilat dengan keputan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Ibu, ampuni aku ibu. Ampuni aku yang telah durhaka kepadamu. Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu. Tamat. Tamat. Lalu saya akan memperkenalkan para pemain. Muhammad Askar Pratama sebagai Malin Bunda. Kar ngapain Kar? Naswa Auliyawati berperan sebagai Mande Rubaya. Wiji Naufal Febrian berperan sebagai Rashid. Kera Zeta Ambara berperan sebagai istri Malin. Faiza Rafi Ataraska berperan sebagai saudagar kaya raya. Syahda Azrinas Alin berperan sebagai pedagang warung makan. Alin. Dan dilanjutkan dengan para panitia. Rafael Naufal Zaki berperan sebagai sutradara. Mozalia Rifani Alini sebagai pimpinan produksi. Muhammad Andika Rashid sebagai stage manager. Anissa Nur Saskia dan Maisara Hazrawati sebagai sekretaris. Alisa dan Syahda berperan sebagai bendahara. Cikwita dan Kani Ratuayu sebagai publikasi. Intan dan Kanita sebagai dekorasi. Arya, Evan,
Rizkia, Muhammad Fahmi, Muhammad Reza, Nabila, Raka Sulis, Sabrina sebagai penata panggung. Alexa doang yang kuat tuh, Pak. Hamim dan Kairu sebagai penata cahaya. Rania dan Nazla Ailen sebagai penata rias dan busana. Muhammad Haikal Afalka sebagai penata suara. Feza Rafiata Raska sebagai penata musik. Naila Putri Ramadina dan Raditya Nugroho sebagai keamanan. Said Zahra Zaidan dan Aisyah Hanum sebagai perlengkapan. Said. Muhammad Gifari Satriani dan Isna Kamelia sebagai dokumentasi. Sekian dari kelas kami. Saya Aisyah Hanum sebagai narator dan panitia perlengkapan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.